Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Wulandini. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. NIM saya 241542118158. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila. Untuk tugas UTS, materi yang akan saya bahas di sini adalah Pancasila dalam kajian sejarah, Pancasila dalam perspektif ideologi, dan juga Pancasila dalam kajian filsafat. Baik, yang saya jelaskan pertama adalah Pancasila dalam kajian sejarah. Pengertian Pancasila dalam kajian sejarah adalah dasar negara Indonesia terdiri dari 5 sila yang merupakan pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam kajian sejarah, Pancasila tidak hanya dipandang sebagai dasar hukum negara, tetapi juga sebagai nilai-nilai budaya, sosial, dan politik yang berkembang dalam masyarakat. Latar belakang Pancasila. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda, sehingga memunculkan gerakan nasionalisme yang sadar akan pentingnya kesatuan dan persatuan untuk mewujudkan kemerdekaan. Banyak tokoh pergerakan nasional seperti Muhammad Hatta, Soekarno, dan tokoh-tokoh lainnya memikirkan dasar negara yang dapat menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya yang Indonesia yang sangat beragam. Karena Indonesia ini merupakan negara majemuk, maka dari itu kita perlu alasan dan perasaan, rasa persatuan yang tinggi agar kita dapat bersatu menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah proses pembentukan Pancasila. Setelah ditemukannya latar belakang proses pembentukan Pancasila, yaitu rasa yang sama-sama diderita oleh bangsa Indonesia sehingga memunculkan gerakan nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan, maka Pancasila mulai dibahas secara serius pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada sidang ini, Insinyur Soekarno sebagai ketua mengusulkan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Usulan Soekarno ini kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dan berisi 5 sila. Namun, setelah melalui proses diskusi bersama melalui tokoh-tokoh yang ada di Gerakan Nasional tersebut atau di BPUPKI, Piagam Jakarta mengalami perubahan terutama pada aspek keberagaman. Karena di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama, maka pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam bentuk sila yang kita kenal sekarang ini. Terdapat perubahan pada sila pertama. Bunyi sila pertama sebelum diubah adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam sebagai pemeluknya. Sedangkan di Indonesia ini banyak sekali agama-agama yang diyakini oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Maka dari itu sila pertama diubah oleh tokoh-tokoh nasionalis. Sila-sila yang disahkan ada 5. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan bagi setiap warga agar memilih agama yang diyakini. Sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini bermaksud mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat sesama manusia. Sila yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya rasa persatuan di antara rakyat Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk dan kaya akan keberagaman. Jika Indonesia tidak memiliki sila persatuan Indonesia, maka akan mudah untuk terpecah belah karena banyaknya perbedaan. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mendorong sistem pemerintahan demokratis untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa pentingnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya ada makna Pancasila dalam sejarah. Pancasila merupakan refleksi atau cerminan dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan hingga zaman penjajahan. Pancasila juga menggambarkan keberagaman budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia dan menjadi landasan moral, sosial, politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, apapun yang dilakukan, baik moral, sosial, politik, maupun budaya dan agama, semua berlandaskan dengan Pancasila. Selanjutnya ada peran Pancasila pasca kemerdekaan. Setelah merdeka, Pancasila terus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan negara. Pancasila menjadi sumber legitimasi bagi berbagai perubahan dan perkembangan dalam sejarah Indonesia, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Jadi sesuatu yang diputuskan untuk negara ini atau negara Indonesia, semua harus berlandaskan Pancasila, karena Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan tantangan modern. Pancasila tetap relevan hingga era saat ini karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Maka Pancasila itu akan tetap fleksibel sampai kapanpun, sampai masa depan selanjutnya. Karena Pancasila ini didasarkan pada budaya dan kebiasaan bangsa Indonesia, dan Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan atau mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam menghadapi toleransi, korupsi, dan ketimpangan sosial. Semisal ada yang intoleransi, sekarang ini masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menghargai agama-agama yang dipeluk orang lain yang berbeda dengan kita. Lalu yang kedua adalah korupsi. Di Indonesia ini masih banyak korupsi yang terjadi, terutama di pemerintahan. Banyak uang masyarakat, uang bangsa yang dikorupsi hanya untuk kesenangan pribadi, dan ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah ketimpangan sosial. Saat ini masih banyak bangsa Indonesia yang hidupnya belum sejahtera. Sedangkan para pemerintahan yang korupsi, mereka hidup dengan mewah dan bergelimang harta. Sedangkan rakyat-rakyat Indonesia masih banyak yang kekurangan gizi, lalu tidak punya tempat tinggal, dan bahkan tidak bersekolah. Pancasila saat ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjaga harmoni sosial dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi cermin dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mencerminkan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan upaya terus-menerus untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah bab Pancasila dalam perspektif ideologi. Pancasila dalam perspektif ideologi. Pengertian Pancasila dalam perspektif ideologi adalah Pancasila dapat dipahami sebagai dasar atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya sekadar dasar negara, namun juga sebagai ideologi yang memandu arah pembangunan dan kehidupan sosial politik Indonesia. Tanpa adanya Pancasila, maka Indonesia akan tidak dapat beraturan karena tidak ada landasan untuk menjalankan kehidupan sosial politik di sini. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi atau nilai-nilai dasarnya. Sebagai ideologi, Pancasila bukanlah doktrin yang kaku
karena Pancasila itu bersifat fleksibel dan mengikuti zaman, melainkan pedoman hidup yang fleksibel dan dapat mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Karena setiap tahunnya atau setiap eranya itu masalah-masalah atau perubahan-perubahan sosial, politik, dan budaya di Indonesia ini berbeda, tidak akan selalu sama. Tetapi Pancasila ini tetap bisa menjadi solusi dari skala permasalahan tersebut. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar filosofis dan ideologis bagi negara Republik Indonesia. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi pembangunan bangsa, serta menjadi sumber hukum utama kehidupan bernegara. Dengan begitu, Pancasila dapat menjadi dasar untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan demokratis. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam perspektif ideologi, dalam sudut pandang ideologi, Pancasila ini memberikan arahan bagi setiap warganya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Pancasila dalam konteks global. Dalam era globalisasi ini, Pancasila sebagai ideologi dapat menjadi salah satu pedoman dalam menghadapi tantangan dunia modern, seperti pluralisme, hak asasi manusia, dan perbedaan budaya. Karena dengan adanya Pancasila ini, kita bisa menyaring mana budaya yang sesuai dengan budaya kita dan mana budaya yang tidak harus kita terima sebagai budaya kita. Contohnya seperti budaya-budaya barat itu tidak boleh kita terima sebagai budaya kita. Lalu budaya-budaya yang menyimpang dari ajaran agama itu juga tidak boleh kita terima. Ideologi Pancasila mengajarkan bahwa Indonesia harus bisa beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena jika kita tidak menerapkan Pancasila untuk menyaring budaya-budaya yang terjadi saat era global saat ini, kita bisa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini, sehingga bisa menghilangkan jati diri asli bangsa Indonesia. Yang saya bahas selanjutnya atau materi terakhir adalah Pancasila sebagai kajian filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila bukan hanya sekumpulan prinsip atau nilai-nilai yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan sistematis yang saling berhubungan. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mencakup berbagai aspek kehidupan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bertujuan untuk menjadi panduan hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang harmonis, berkeadilan, dan sejahtera. Dengan adanya Pancasila ini, kehidupan bangsa Indonesia tidak akan berantakan dan tidak beraturan. Melainkan jika bangsa Indonesia menerapkan filsafat Pancasila, maka kehidupannya akan tercipta harmonis, berkeadilan, dan sejahtera. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ontologi Pancasila atau hakikat keberadaan. Ontologi berkaitan dengan pandangan tentang keberadaan hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta. Dalam sistem filsafat Pancasila, segala sesuatu yang bermula dari prinsip ketuhanan. Jadi ontologi itu intinya itu tentang hakikat keberadaan Tuhan. Yang kedua, manusia dalam pandangan Pancasila adalah makhluk yang berketuhanan sekaligus sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Keberadaan manusia dan alam harus dijaga dengan kesadaran
dalam keselarasan sesuai dengan peran manusia sebagai khalifah atau pengelola alam. Jadi kita sebagai manusia ini tidak hanya memanfaatkan alam saja dan merusaknya, itu tidak boleh. Jadi kita harus merawat dan menjaga alam sebagai makhluk Tuhan yang berakal. Yang kedua, ada epistemologi Pancasila atau sumber pengetahuan. Epistemologi Pancasila adalah cara pandang mengenai pengetahuan dan kebenaran yang dapat dicapai melalui kebijaksanaan kolektif, musyawarah, dan mufakat. Proses berpikir dalam Pancasila sangat menghargai dialog dan diskusi yang rasional serta mencapai pertimbangan kepentingan bersama. Epistemologi Pancasila ini ia bersifat rasional dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, kebenaran dan dalam sistem Pancasila didasarkan pada keseimbangan antara individualitas dan kebersamaan, sehingga sumber-sumber pengetahuan yang diakui mencakup pengalaman kolektif dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Ketiga, ada aksiologi Pancasila atau nilai-nilai moralitas. Aksiologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai dan moral dalam Pancasila. Dalam Pancasila, aksiologi tampak pada 5 sila yang masing-masing mencerminkan nilai yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan negara Indonesia. 5 sila-sila tadi adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat ada struktur hierarkis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem hierarkis Pancasila sebagai sistem filsafat. Struktur yang keempat ada struktur hierarkis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah Pancasila sebagai sistem. Sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterikatan yang hierarkis dan saling mendukung. Maksud dari sila-sila yang memiliki keterkaitan yang hierarkis dan saling mendukung ini adalah, semisal sila ke-1 ini sudah kita jalankan, sudah kita penuhi, maka kita bisa memenuhi sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dengan kita beragama, berketuhanan, kita bisa menjadi manusia beradab dan memperlakukan manusia lain dengan adil. Kalau kita sudah berlaku adil dan beradab, kita bisa melanjutkan ke sila ketiga, yaitu persatuan. Dengan adil dan beradab ini, kita bisa saling menghormati perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga terciptalah persatuan. Jika kita sudah melaksanakan Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, maka kita bisa melaksanakan Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena kita sudah bersatu, maka kita juga butuh pemimpin yang adil dan bijaksana dan mengutamakan permusyawaratan. Jika sudah terwujud sila keempat, kita bisa menjalankan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya pimpinan yang bijaksana dan menjunjung tinggi permusyawarahan, maka terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada rakyat Indonesia yang diperlakukan tidak adil. Yang kedua, ada ketuhanan yang Maha Esa adalah unsur utama yang menjadi landasan bagi semua sila lainnya. Mengapa? Karena pengakuan akan Tuhan menjadi sumber moral bagi manusia. Jika manusia itu tidak bertuhan atau tidak mengakui Tuhan, otomatis manusia tersebut juga tidak bermoral.
moral. Yang ketiga ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Melengkapi sila pertama dengan memberikan nilai tentang pentingnya sikap adil dan beradab dalam memanusiakan manusia. Jadi walaupun kita itu mungkin beda secara ekonomi, secara budaya, secara agama, tapi kita itu harus tetap memanusiakan manusia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan prinsip demokrasi Pancasila, di mana musyawarah untuk mufakat dijunjung tinggi. Jadi kepentingan masyarakat atau rakyat itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Persatuan Indonesia adalah manifestasi dari pengakuan terhadap keragaman bangsa sebagai kekuatan yang disatukan oleh satu tujuan bersama. Pada mulanya, persatuan Indonesia ini disatukan karena adanya rasa penderitaan dari penjajahan bangsa-bangsa Barat, Belanda, sehingga muncullah kekuatan, muncullah rasa ingin bersatu sehingga terjadilah kemerdekaan. Yang keempat ada fungsi dan relevansi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memberikan panduan etika yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dalam mengelola berbagai aspek politik kehidupan, hukum, ekonomi, dan sosial. Yang kedua adalah Pancasila mendorong terciptanya tata nilai yang dinamis dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman sekaligus menjaga integritas nasional dan moral. Sistem filsafat Indonesia juga relevan untuk menjaga identitas bangsa Indonesia dan sebagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah sosial seperti konflik antar budaya, ketidakadilan, dan intoleransi. Selain untuk landasan dasar negara, Pancasila ini juga sebagai filsafat, yaitu dapat menjaga identitas bangsa karena kita tidak mudah untuk tergerus perubahan zaman, sehingga kita mungkin bisa menjadi kebarat-baratan atau sudah lupa lah dengan jati diri bangsa Indonesia ini. Maka kita membutuhkan Pancasila sebagai filsafat untuk memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. Jadi kesimpulannya, sebagai sistem filsafat, Pancasila bukan hanya sekedar kumpulan nilai, tetapi suatu sistem yang utuh dan terstruktur yang mencangkup pandangan tentang hakikat manusia, cara memperkokoh kebenaran, dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan panduan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara aspek spiritual, moral, sosial, dan politik, sehingga tujuan hidup yang harmonis, adil, dan sejahtera dalam bingkai kebangsaan yang beragam bisa tercipta dengan aman dan nyaman. Maka dari itu, jika seluruh rakyat Indonesia menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, maka tidak akan ada Indonesia ini nantinya akan kehilangan jati dirinya sebagai Indonesia karena pengaruh-pengaruh budaya dari Barat. Lalu Indonesia ini dengan adanya Pancasila juga tidak dapat diintervensi oleh negara lain dan sulit untuk dijajah. Indonesia juga semakin bersatu mengingat kita ini adalah negara yang majemuk, banyak sekali keberagaman, bukan menjadi perbedaan tetapi menjadi kebanggaan karena kita merupakan negara yang kaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.